ruang server ya, ruang server. Nah, ruang server itu yang bisa mengakses itu adalah hanya orang IT. Tidak semua orang yang bisa akses ke sana. Kalaupun dibuat sebuah sistem, maka di sana harus ada pendamping dari tenaga IT. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeos. Seperti biasa, Bocambeos selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeos kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat petang, selamat malam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Iya. Ini ada yang masih ingat itu jawabannya ya. Baik, luar biasa. Baik, teman-teman yang saya banggakan, puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya. Meskipun kita berjumpa lewat online, tapi puji Tuhan saya melihat wajahnya itu semuanya ceria, semuanya seger, semuanya semangat. Ya, maka hari ini kita masuk kepada materi yang pertama kita, yang dimana materi ini adalah sebagai pengantar untuk kita membahas lebih jauh yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Ada 4 poin pokok ya, atau 4 poin utama yang perlu kita bahas hari ini sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk membentuk yang namanya sistem informasi akuntansi. Ya. Apa itu dasar-dasarnya? Ya, dasar-dasarnya itu adalah yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah informasi, yang keempat adalah sistem informasi. Nah, 4 data ini atau 4 komponen ini merupakan komponen yang mendasar ya, agar bisa membentuk sebuah informasi, sistem informasi akuntansi. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu ya, dari 4 ini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah terkait dengan sistem ya, sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana karakteristik dari sistem? Lalu klasifikasi sistem itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Sistem itu di mana dia katakan apa? Ya, serangkaian 2 atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Itu sistem. Ya. Atau juga dia katakan apa? Kumpulan komponen yang bekerja bersama-sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem itu adalah kumpulan atau serangkaian ya, 1 atau lebih komponen yang saling terkait, saling berinteraksi, yang dimana mereka berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah sebuah sistem. Nah, kalau kita melihat lagi ya, sistem itu dari apa? Dari komponen ya. Karena di sini dia katakan apa? Komponen. Kumpulan komponen. Nah, sehingga kita lihat di sini adalah berbagai macam komponen dari karakter, dari warna ya. Mereka berkumpul menjadi satu. Sehingga kalau kita melihat sistem itu sebagai komponen untuk apa? Dia katakan apa? Kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen subsistem yang saling berinteraksi,
atau berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi mereka ya, ataupun meskipun mereka itu berbeda-beda ya, kalau mereka sudah menjadi satu, maka itu sudah akan apa? Akan kuat dan pastinya adalah tujuannya bisa tercapai. Lalu kita melihat yang kedua ya, yang pertama adalah sistem sebagai komponen. Kita melihat adalah sistem sebagai sebuah prosedur ya. Nah, kalau kita melihat ya, sistem sebagai prosedur itu adalah jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Nah, kalau tadi dari komponen ya yang dimana itu kumpulan dari elemen-elemen subsistem. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sebuah sistem itu adalah sebagai prosedur. Ya ternyata ya itu semua adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Nah, jika semua prosedur itu dibentuk dengan baik, ya maka semua yang kita inginkan setidaknya adalah apa? Kita mencapai titik, gitu kan ya, titik paling mendekati sempurna. Kalau kita melihat ya, kita ngambil contoh ya dari sistem sebagai prosedur ini adalah kita melihat sistem penjualan, ya. Dalam hal penjualan. Dalam hal penjualan, ya sistemnya itu bisa ada yang namanya sistem penjualan tunai, ada penjualan kredit, ya di penjualan kredit juga ada yang namanya retur penjualan. Nah dari tiga ini ya harus memiliki sistem yang baik. Karena apa? Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pihak eksternal atau pihak pelanggan. Maka di sini adalah ya harus membuat sebuah sistem yang baik. Bagaimana sistem penjualan tunainya? Nah, kalau sistem penjualan tunai memang tidak terlalu ribet, ya. Tinggal yang ribetnya nanti adalah bagaimana sistem pengeluaran kas. Ya. Yang terlalu banyak prosedurnya itu adalah yang berkaitan dengan penjualan kredit. Ya, penjualan kredit. Yang dimana penjualan kredit ini adalah ya, menurut riset bahwa penjualan kredit itu salah satu cara atau salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan. Ya. Atau bukan salah satu lagi, tapi ya tapi hal utama ya yang bisa meningkatkan penjualan itu adalah dengan sistem penjualan kredit. Bagaimana sistem yang bisa dijalankan? Habis itu retur penjualan. Bagaimana kalau misalnya barangnya itu kembali? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang berikutnya adalah ya kita akan melihat yang berkaitan dengan karakteristik dari sebuah sistem. Ya, kita harus memahami karakteristiknya. Karakteristik yang pertama itu adalah ya sistem itu adalah yang dinamakan sebagai apa? Kita harus melihat dari jenis inputnya. Apa yang kita input? Ya. Sehingga yang pertama yang berkaitan dengan jenis input itu adalah yang berkaitan dengan maintenance input. Yang dimana energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Yang dimana di sini adalah harus ada namanya program. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan sinyal input. Ya. Yang dimana di sana adalah energi yang diproses untuk ya untuk didapatkan keluaran. Nah, dapat keluaran artinya apa? Ada hasilnya, ya sehingga ada sinyal input. Sinyal input itu yang akan menunjukkan hasil, sehingga dia katakan apa? Energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Ya, ada sinyal. Nah, sinyal di sini yang akan memberikan ya suatu keputusan. Yang kedua adalah keluaran dari sistem. Ya, karena pertama tadi di sinyal input dia sudah mengatakan ada ya mendapatkan keluaran. Makanya kita tahu apa itu keluaran sistem. Nah, keluaran sistem itu hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Ya. Suatu energi yang diolah, yang diklasifikasikan menjadi suatu keluaran yang berguna. Nah, keluarannya nanti apa? Keluarannya nanti akan kita bahas lagi.
Apa yang dimaksud dengan keluaran tersebut? Jika kita kaitkan dalam apa? Dalam akuntansi. Yang ketiga adalah pengolahan sistem. Nah, dalam hal pengolahan sistem ini adalah merupakan media yang mengolah masuk menjadi keluaran. Ya, ada medianya gitu kan ya, ada medianya yang dimana di sana tugasnya apa? Dia tugasnya menerima masukan, habis itu diolah sehingga menghasilkan keluaran, menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, dalam hal yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, maka ya keluarannya itu adalah sebuah informasi. Nah, informasi mengenai apa? Informasi mengenai apa? Mengenai ya hasil-hasil pengolahan data, hasil-hasil pengolahan transaksi yang akan memberikan atau membantu manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah terkait dengan sasaran dari sistem itu. Kalau sasarannya pastinya adalah hasil akhir yang ingin dicapai. Ya. Jadi ketika kita ya membuat sebuah sistem, ya pasti kita harus yang pertama adalah bagaimana kita menginput data, bagaimana data itu dikelola, bagaimana data itu disimpan, apa yang harus dihasilkan dari data tersebut. Sehingga dari karakteristik ini kita akan melihat yang berkaitan dengan atau kita membagikan terkait dengan sistem itu atau mengklasifikasikan. Ya. Kalau kita mengklasifikasikan terkait dengan sistem, ya ada kurang lebih ada 4 bagian penting. Ya, yaitu ada sistem abstrak dan sistem fisik, ada sistem alami dan sistem buatan, ada sistem tidak tertentu dan sistem tertentu, ada sistem tertutup dan sistem tidak tertutup atau sistem terbuka. Nah, kalau kita melihat ya dari pertama di sana dikatakan sistem abstrak. Nah, kalau sistem abstrak ini adalah sistem yang berupa pikiran atau ide-ide ya yang tidak tampak secara fisik. Ini abstrak. Jadi tidak kelihatan. Yang dimana di situ adalah hanya muncul sebuah ide. Ide dari mana? Ide dari pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sehingga sistem abstrak ini memang ya lebih dikenal dengan apa? Lebih dikenal dengan hubungan manusia ya dengan Sang Pencipta. Karena apa? Karena ya sejak kita lahir sudah dibentuk yang namanya sistem abstrak. Sudah dibentuk di dalam pikiran kita. Itu yang namanya sistem abstrak. Karena tidak kelihatan. Lalu sistem fisik. Nah, kalau sistem fisik itu yang keberadaannya dapat dilihat secara fisik gitu kan ya. Dapat dilihat secara nyata. Itu namanya sistem fisik. Ya. Misalnya kalau kita ngambil ya sistem fisik di sini adalah apa? Perusahaan. Ya, di perusahaan itu ada sistem yang bekerja. Selain itu juga ada misalnya yang setiap hari kita gunakan itu apa? Komputer. Ya, komputer yang bisa kita gunakan setiap hari untuk bekerja. Itu adalah sistem fisik yang bisa kita lihat. Ya, yang dimana kita tinggal nginput atau gadget kita, ya. Lalu yang berikutnya adalah ada sistem alamiah. Nah, sistem alamiah di sini adalah sistem yang terbentuk melalui proses alami, ya. Yang namanya juga adalah sistem alami, maka yang tanpa ada campur tangan, ya, tanpa ada campur tangan dari manusia. Jadi memang terbentuk secara alami. Saya ngambil contoh di sini adalah yang berkaitan dengan sistem tata surya. Ya. Atau juga yang paling penting ya, yang paling penting dalam diri kita adalah sistem pencernaan. Ya. Itu adalah sistem alami, sistem pencernaan. Tanpa ada campur tangan. Jadi dia proses secara alami gitu kan ya. Dia proses secara alami. Kita pun tidak tahu bagaimana prosesnya dia di dalam. Secara alami. Tata surya terkait dengan pergeseran bumi gitu kan ya.
Bagaimana bumi mengelilingi apa? Atau matahari mengelilingi bumi gitu kan ya? Atau bulan mengelilingi bumi. Nah, itu proses secara alami. Yang keempat adalah apa? Sistem buatan. Kalau sistem buatan itu pastinya adalah ya sistem yang dirancang oleh apa? Oleh manusia. Ya, sistem yang dirancang oleh manusia. Misalnya apa? Ya, misalnya ya sistem produksi dalam pabrik ya, sistem produksi dalam pabrik. Jadi kalau misalnya dia mau menghasilkan air minum atau menghasilkan gelas seperti ini, ya, itu pasti ada sistem yang terbentuk. Maka dia akan membuat sebuah apa? Merakit mesin gitu kan ya. Merakit mesin. Ya. Merakit mesin sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan untuk menghasilkan gelas yang semacam ini. Nah, itu namanya sistem buatan. Lalu yang berikutnya adalah ada sistem tidak tertentu dan juga sistem tertentu. Nah, sistem tidak tertentu di sini ya dia katakan apa? Sistem yang outputnya tidak dapat diprediksi ya, sistem yang tidak dapat diprediksi. Ya. Itu namanya tidak tentu. Jadi tidak pernah kita ketahui. Ya. Beda halnya kalau misalnya sistem tertentu. Kalau sistem tertentu ya sistem yang cara beroperasinya sudah dapat diprediksi. Jadi kita sudah mengetahui apa yang dia hasilkan gitu kan ya. Atau bagaimana cara kerjanya. Ya. Contohnya apa? Ya sistem tertentu di sini contohnya misalnya pengolahan data gitu kan ya, pengolahan data. Ya, pada saat kita menginput data, kita pasti tahu misalnya ya data transaksi keuangan. Ya, pasti kita tahu ya nanti itu sudah proses ya, kita setelah nginput pasti akan apa? Akan ada jurnal. Dari jurnal pasti dia akan memposting. Nah, dari posting ya nanti terkait dengan siklus akuntansi itu akan pasti berjalan sendiri. Ya, ini sudah pasti. Lalu yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, kalau yang namanya sistem terbuka pasti ya terbuka untuk semua gitu kan ya. Terbuka untuk semua. Yang artinya apa? Ya, kalau sistem di perusahaan itu ada yang namanya sistem ERP. Yang digunakan itu adalah sistem ERP misalnya. Ya. Atau sistem-sistem yang lain yang bisa ya sistem ini adalah bisa diakses oleh pelanggan ya, sehingga dalam hal ini adalah ya pelanggan itu tidak lagi by telepon untuk mengorder. Jadi sistemnya itu adalah terkoneksi ya, yang dimana ya dia bisa mengetahui atau misalnya ya saya sebagai produksi yang memproduksikan spare part gitu kan ya. Saya tahu stok spare part-nya perusahaan pelanggan saya itu sekian. Maka dalam hal itu saya mengajukan untuk apa? Langsung saya proses untuk pengajuan apa? Pengajuan pembelian ulang. Tanpa diminta dari pelanggan. Saya sudah bisa lihat stoknya dia sudah berapa. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya ada apa? Dia tidak perlu menelpon kita, tapi secara sistem dia langsung membentuk PO. Itu nama sistem terbuka. Kalau sistem tertutup ya pastinya adalah apa? Tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali ya orang-orang tertentu. Ya, ruang server ya, ruang server. Nah, ruang server itu yang bisa mengakses itu adalah hanya orang IT. Tidak semua orang yang bisa akses ke sana. Kalaupun dibuat sebuah sistem, maka di sana harus ada pendamping dari tenaga IT, ataupun harus ada persetujuan dari IT untuk bisa masuk ke ruang tersebut. Itu namanya ruang sistem tertutup. Berikut yang perlu kita bahas adalah terkait dengan data. Ya, data. Nah, data di sini kalau kita melihat konsep dasarnya itu adalah ya data itu adalah sesuatu yang belum memiliki bentuk. Ingat,
Ya. Data itu adalah sesuatu yang belum memiliki bentuk dan belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu sesuatu model untuk mengelompokkan dan memprosesnya untuk menjadi sebuah informasi. Nah ini, data itu belum punya bentuk atau belum memberikan manfaat yang begitu besar terhadap penggunanya. Maka pastinya harus ada sistem. Yang berikutnya katakan apa? Ya, konsep dasar dari data itu adalah data bisnis merupakan deskripsi ya organisir tentang sesuatu dan kejadian yang terjadi. Artinya apa? Data bisnis itu adalah tentang sesuatu atau penjelasan, ya, penjelasan dari transaksi-transaksi dalam bisnis. Namun penjelasan ini belum memberikan informasi yang bermanfaat atau belum ya memberikan nilai ekonomi. Karena masih dalam bentuk sebuah data. Karena data itu adalah fakta yang dikumpulkan. Setelah itu disimpan, diproses oleh sistem informasi. Nah, sehingga kita memahami terkait dengan pengolahan data itu bagaimana. Ya, karena tadi dia katakan apa? Data itu adalah ya sesuatu yang belum memiliki bentuk. Sehingga harus dikelola. Nah, bagaimana pengolahan datanya? Nah, dalam hal pengolahan data kita harus pahami apa yang dimaksud dengan pengolahan data. Nah, pengolahan data dia kata masa atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan ya perubahan bentuk data menjadi informasi agar bermanfaat. Sehingga harus diolah dulu. Dari data diolah untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Bagaimana proses pengolahannya? Proses pengolahannya yang jelas yang pertama adalah pasti ada input, ada masukan. Nah, di input ini terkait dengan ada recording transaksi, mencatat semua transaksi. Awas kabel apa-apa? Ya. Ya katakan apa? Recording transaksi, mencatat transaksi, habis itu coding. Nah, kalau yang berkaitan dengan coding di sini adalah kita harus memberikan kode untuk transaksi. Gitu. Nah, setelah itu apa? Ada storing, ya, storing data or information, artinya apa? Menyimpan data tersebut, ya, dan informasi yang diperlukan. Dari input di sini, ya, dari input di sini, maka ya, lanjut yang terkait dengan transformasi. Transformasi di sini yang berkait dengan pemrosesan. Nah, kalau yang terkait dengan transformasi di sini yang berhubungan dengan proses, maka pertama di situ adalah terkait dengan kalkulatif. Nah, kalkulatif adalah menghitung, ya, menghitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan, ya, atau kita men-set, ya, men-setting, ya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi sebuah informasi. Untuk menjadi apa? Memproduksi data untuk menjadi sebuah informasi. Habis itu summarizing. Kalau summarizing pasti kita harus apa? Menjumlahkan. Ya. Kita jumlahkan dari input ini berapa ya? Berapa yang harus diproses dari data mentah, diproses, berapa yang akan menjadi barang setengah jadi dan lain sebagainya. Ya. Habis itu yang berkaitan dengan apa? Classifying. Classifying di sini adalah kita mengkategorikan mana yang sudah ya masuk dalam kategori bagus atau mana yang kategorinya itu kurang bagus. Maka di sini harus juga ya harus diberikan ya standarnya. Sehingga diproses ditransformasi di sini ya selanjutnya adalah sorting. Ya. Selanjutnya adalah sorting. Habis itu juga ada merging ya dan terakhir adalah mapping. Ya. Dari semua ini, dari input, ditransformasi atau diproses sehingga akan membentuk sebuah apa? Membentuk sebuah informasi. Nah, di informasi di sini tidak hanya begitu aja gitu kan ya. Informasi ini harus disiplin.
ya harus ditampilkan informasi tersebut. Ditampilkan dulu untuk apa? Untuk dikoreksi. Sehingga di sini dia apa? Reproducing. Ya. Data itu, informasi itu ditampilkan untuk apa? Untuk dikoreksi. Ya. Untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi, baru yang terakhir itu adalah telekomunikasi. Ya. Telekomunikasi di sini yang berhubungan dengan apa? Jika sudah direproduksi, jika sudah dikoreksi, dinyatakan itu adalah sudah benar, maka ya informasi itu layak dikomunikasikan. Dikomunikasikan kepada siapa? Dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi data itu tidak langsung begitu ada, langsung dikomunikasikan gitu. Enggak. Harus diproses. Begitu juga dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita juga sama. Ya. Jadi semua informasi itu dikelola dulu sebelum kita sampaikan. Jangan membiasakan diri, ya, jangan membiasakan diri setelah kita mendengarkan sesuatu, ya, yang belum tentu itu jelas, yang belum tentu itu pasti, kita langsung komunikasikan. Tadi loh saya mendengarkan dari situ loh ngomongnya seperti ini, bla 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 dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, karena hal ini yang akan menjadi pemicu. Pemicu apa? Pemicu untuk apa? Untuk menjadikan informasi itu tidak berkualitas atau informasi itu menjadi apa? Menjadi kalau sekarang itu adalah hoax. Jadi semua itu adalah dalam kehidupan kita, dalam diri kita aja ya. Itu sudah ada di sini semua. Ya. Sudah ada di sini. Transformasinya ada di sini. Ya. Lalu yang berikutnya teman-teman, ya setelah tadi kita membahasi, ya kita memahami terkait dengan, ya terakhir di situ dia katakan apa? Informasi, ya. Informasi itu harus ditampilkan sebelum kita komunikasikan itu harus apa? Harus dilakukan pengecekan. Jika ada kesalahan harus segera direvisi. Sehingga ya apa itu informasi gitu kan ya? Apa itu informasi? Nah, informasi itu data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah, ya. Informasi itu adalah data yang sudah dikelola atau telah diproses. Karena apa? Karena harapannya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Begitu juga kita. Jadi diproses dulu sebelum kita berkomunikasi. Cuman masalahnya adalah kelebihan informasi terjadi ketika batasan tersebut terlewati, yang mengakibatkan penurunan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya penyediaan informasi. Ya, artinya apa? Ini bukan hal yang baik. Ya, ini bukan hal yang baik. Terlalu banyak informasi juga, ya itu juga tidak baik. Kalau terlalu banyak informasi juga tidak baik. Karena apa? Akan menurunkan kualitas dari informasi itu. Yang berikutnya apa? Ya. Lalu kita harus memahami yang berhubungan dengan apa? Keuntungan, ya. Keuntungan dari informasi. Keuntungan dari informasi yang baik itu adalah yang pertama adalah berkurangnya ketidakpastian. Yang kedua adalah peningkatan pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Ya. Jadi informasi terlalu banyak juga kurang bagus. Ya, karena apa? Karena harus menciptakan informasi yang berkualitas. Sehingga ya jika kita melihat dari keuntungan dari informasi itu adalah yang dimana berkurangnya ketidakpastian. Jadi segala sesuatu yang tidak pasti jika ada informasinya, jika ada data dan dikelola dengan baik untuk membentuk sebuah informasi. Sehingga akan menimbulkan apa? Peningkatan pengambilan keputusan. Dan yang pasti adalah adanya peningkatan kemampuan kita untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas kita. Lalu yang berikutnya adalah nilai informasi. Kalau nilai informasi adalah keuntungannya dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Nah, nilai dari suatu informasi itu
ya, saya ulangi kembali, nilai dari suatu informasi itu adalah ya, keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Jadi apa? Informasi yang kita berikan itu jika kita mau nilai, maka itu harus kita hitung. Ya, harus dihitung. Ya. Berapa yang harus kita berapa hasil dari perhitungan kita? Itu sudah bermacam-macam, ya. Nilainya bermacam-macam. Ya, itu tergantung dari seseorang mau menilai berapa. Ya. Nah, akibatnya jika kita lalai, ya, atau kita mengabaikan yang berkaitan dengan informasi, maka keputusan-keputusan strategis akan sulit diambil. Yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaing kita. Jadi kalau kita mengabaikan sebuah informasi, ya, yang dimana kita selalu lalai, maka kita akan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pelanggan. Habis itu kehilangan keputusan-keputusan yang bagus. Karena apa? Ya, karena ya kita melihat konsep dasar dari informasi itu adalah ya data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima informasi tersebut. Ini konsep dasarnya. Jika kita mengabaikan ini, maka kita kehilangan, ya, kehilangan informasi. Dan juga ya sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang sesuatu keadaan atau kejadian. Nah, terlepas dari pengertian di atas, maka di konsep dasarnya itu sudah jelas. Di mana di terakhir dia katakan sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang sesuatu keadaan atau kejadian. Jadi kita hilang sedikit aja informasi terkait dengan misalnya laporan keuangan, ya. Kita hilang dikit aja informasi terkait dengan data transaksi, maka yang jelas informasi akan laporan keuangan kita pastinya tidak berkualitas. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena ya informasi itu memiliki karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama yang perlu kita pahami adalah relevan. Informasi itu relevan. Habis itu andal, tepat waktu, dapat dipercaya, lengkap, dapat diverifikasi. Ya. Ya. Lalu informasi yang baik itu harus seperti apa? Nah, informasi itu memiliki kualitas yang dimana ya yang pertama itu adalah akurat, tepat waktu, relevan. Kalau hanya cuman akurat tapi tidak tepat waktu itu bukan informasi. Ya. Kalau akurat, tepat waktu tapi juga tidak relevan itu bukan informasi. Ya, informasi tapi belum berkualitas. Tapi kalau memenuhi 3 unsur ini, akurat, tepat waktu, dan relevan, maka ini adalah informasi yang berkualitas. Contoh, kita membuat sebuah laporan keuangan. Membuat sebuah laporan keuangan, jika kita menyelesaikannya itu adalah tepat waktu, dan semua data yang disampaikan itu adalah sudah benar, maka itu baru dinamakan informasi keuangan. Nah, bagaimana informasi itu bisa berkualitas? Maka harus ada yang namanya sistem informasi. Ya, ada yang nama apa? Sistem informasi. Agar 3 komponen ini bisa dipercaya, bisa diandalkan, maka ada yang namanya sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Ya, sistem informasi itu kalau kita melihat di sini, ya, ada yang namanya sistem. Kalau dulu itu ada namanya sistem manual, ada sistem sekarang itu adalah komputerisasi. Ya, kalau dulu itu, ya, kalau kita melihat dari gambar, ya, sistem informasi yang dijalankan dulu itu, ya. Jadi dari satu komputer, contoh di tempat kerja, dari satu komputer itu disambung kabel bermacam-macam gitu kan ya. Jadi rumit. Ya. Kalau sekarang karena sistemnya itu adalah konvensional, maka dari mana aja kita bisa mengakses informasi. Nah, sehingga kita melihat
Ya, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yakni menyajikan informasi. Sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian untuk mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari organisasi tersebut dan menyediakan informasi dan laporan bagi pihak tertentu. Bagi pihak tertentu. Kalau dulu ya teman-teman ya, kita sedikit ke belakang dulu. Kalau zaman dulu ya, kita mengakses laporan keuangan itu kalau tidak ke kantor maka tidak bisa diakses. Itu kalau zaman dulu. Namun sekarang apa? Sekarang karena berkembangnya sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi, ya, maka dari manapun, dimanapun kita sambil tiduran, kita bisa mengecek apapun informasi keuangan kita, informasi kinerja perusahaan dan lain sebagainya, kita bisa akses dari mana aja. Ya, contoh tadi Bang, kita bisa mengakses dari rumah. Untuk apa? Melihat saldo kita. Kita bisa dari rumah untuk bisa memindah bukukan. Kita bisa dari rumah transfer kepada orang lain. Tuh. Nah, itu yang namanya apa? Sistem yang konvensional, sistem informasi yang memanfaatkan teknologi. Lalu yang berikutnya adalah yang berikutnya dari sistem informasi inilah kita lihat ya. Karena tujuan dari sistem informasi itulah mendukung fungsi penyedia informasi bagi pihak manajemen, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, mendukung kegiatan operasional harian perusahaan. Kalau dulu, kalau kita masih pakai yang di atas ini tahun 90-an, maka ya 3 tujuan ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Tapi zaman sekarang semuanya sudah bisa dijalankan. Dari tujuan informasi sistem informasi, maka kita harus pahami lebih jauh lagi adalah yang berkaitan dengan ya, jenis sistem informasi. Ya. Jenis dari sistem informasi. Nah, jenis dari sistem informasi itu yang pertama adalah sistem informasi operasional. Ada sistem informasi manajemen. Ada sistem informasi pendukung eksekutif. Ada sistem pendukung keputusan. Ada sistem pakar. Ada sistem informasi ketatausahaan. Nah, ini adalah semua dari sistem informasi. Ya. Lalu nanti apa? Masuk ke manakah mata kuliah kita? Ya. Mata kuliah sistem informasi akuntansi semuanya ada di sini. Baik itu terkait dengan sistem operasional. Kalau sistem informasi operasional itu nanti yang berhubungan dengan bagaimana sistem pengeluaran kas. Bagaimana sistem penerimaan kas. Ya. Habis itu yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Kalau sistem informasi manajemen di sini bagaimana terkait dengan sistem sumber daya manusia. Bagaimana yang berkaitan dengan pengaturan gaji dari karyawan. Sehingga nanti ada sistem sumber daya manusia dan penggajian. Itu yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Habis itu sistem pendukung eksekutif. Kalau sistem pendukung eksekutif di sini lah yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Ya. Ini yang secara keseluruhan. Karena apa? Terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil. Habis itu sistem pendukung keputusan. Kalau sistem pendukung keputusan ini yang berhubungan dengan bagaimana kita membuat alur gitu kan ya. Bagaimana kita membuat alur yang baik untuk memberikan informasi yang berguna bagi orang lain. Habis itu sistem pakar. Kalau sistem pakar di sini harus ada keterlibatan dari seorang IT untuk apa? Untuk maintenance. Ya, memperbaiki segala sesuatu yang rusak yang berhubungan dengan sistem atau yang berkaitan dengan software. Habis itu sistem ya informasi ketatausahaan. Kalau berkaitan dengan sistem informasi ketatausahaan di sini yang berhubungan dengan bagaimana kita mengadministrasikan segala transaksi yang dijalankan dalam satu perusahaan. Lalu manfaat apa gitu kan ya? Manfaatnya apa dari sistem informasi ini? Ya. Manfaat yang diperoleh dari sistem informasi ini adalah yang pertama kalau kita melihat secara umum dan kita kaitkan dengan akuntansi, maka yang pertama adalah dari organisasi. Dari organisasi yang akan memberikan manfaat untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Ini kalau dalam organisasi. Ya.
Kalau kita bisa mengolah informasi yang baik atau kita memiliki sistem informasi yang baik, maka ya menurut riset itu akan mengurangi biaya. Itu pasti. Lalu yang berikutnya kalau kita melihat lagi adalah bagi bank. Ya, bagi bank. Kalau bagi bank, ya, manfaat dari sistem informasi ini adalah mengolah cek-cek dari nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran atas transaksi yang terjadi. Ya, karena ini semua berhubungan ini, ya. Organisasi berhubungan dengan apa? Perusahaan pasti berhubungan dengan bank. Nah, apa manfaat bagi bank untuk sistem informasi ini? Ya, manfaatnya pastinya apa? Yang berkaitan dengan bagaimana bank itu mengolah cek-cek dari nasabah. Dan juga yang berkaitan dengan bagaimana bank itu yang membuat yang berkaitan dengan laporan rekening koran. Yang terakhir adalah manfaatnya adalah bagi perusahaan itu sendiri. Kalau bagi perusahaan ya pastinya lah mempertahankan persediaan pada tingkat yang paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Ya. Jika kita bisa atau kita memiliki informasi yang baik, ya memiliki informasi yang berkualitas, dengan kita membuat sebuah sistem informasi yang bisa diandalkan, yang pastinya adalah segala kebutuhan dalam organisasi, segala kebutuhan dalam perusahaan, segala kebutuhan yang berkaitan dengan operasional itu pasti bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin dan percaya, ya saya yakin dan percaya pastinya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu dapat terwujud. Sehingga dari kesemuaan ini ya itu nanti kita akan membahas lebih jauh bagaimana kita pecah yang berhubungan dengan ya sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan satu, pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan, sumber daya manusia, penggajian, habis itu yang berkaitan dengan e-commerce. Ya. Nah, itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari 3 4 ini tadi. Dari sistem, dari data, dari informasi, dari sistem informasi. Sehingga akan membentuk yang namanya apa? Sebuah sistem informasi akuntansi. Sehingga untuk sistem informasi berikutnya, sistem informasi akuntansi ini, ya, mulai dari nanti bagaimana cara kerja dari sistem informasi akuntansi, sehingga dipecah lagi nanti yang berkaitan dengan sistem apa? Sistem pengeluaran kas. Seperti apa yang tadi yang saya sebutkan, ya. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sehingga untuk hari ini materi terkait dengan konsep dasar atau sebagai awal untuk memahami sistem informasi akuntansi sampai di sini dulu. Oke, materi kita selanjutnya nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Untuk itu teman-teman saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.